Jadi ada Satgas Linmas, ada Satlinmas ya. Bedanya apa sih tadi Satgas Linmas sama Satlinmas? Coba kita baca lagi. Halo Jones, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Adil Semanatia. Seperti biasa Jones, sambil diseruput kopi paginya. Ya, hari ini hari Sabtu tanggal 20 November 2021 pukul 7:20 menit. Kita bertemu lagi untuk membahas kisi-kisi SKB Satpol PP. Nah, materi kali ini yang akan kita diskusikan adalah kita membedah Peraturan Menteri Dalam Negeri atau Permendagri nomor 26 tahun 2020 tentang Trantibum Linmas ya, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Ini termasuk peraturan terbaru ya terkait tugas-tugas Satpol PP. Jadi bagi kalian yang melamar CPNS untuk formasi Polisi Pamung Praja atau Pol PP, saya kira kudu mesti wajib memahami peraturan ini ya. Nah, namun sebelum itu ya, pastikan bagi kalian khususnya yang baru bergabung, pastikan kalian telah subscribe channel ini, nyalakan loncengnya agar channel ini terus berkembang dan saya tetap semangat untuk terus memberikan materi-materi lainnya kepada kalian terkait SKB CPNS. Nah, langsung aja kita bedah ketentuan ini pasal per pasal ya, dan tidak semua akan kita bahas ya, kita hanya bahas poin-poin yang kira-kira sangat perlu untuk kita diskusikan. Selebihnya silakan teman-teman Jones ya, kalian membaca sendiri di rumah dan sekaligus latihan-latihan soalnya gitu ya. Oke, kita bahas mulai dari bab 1 ya, sini ya, landasan dulu ya. Jadi peraturan Permendagri ini mengacu ke PP yang terbaru tentang Satpol PP ya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 yang ini ya. Ya. Nah, ini 16 2018 yang menggantikan PP 6 Tahun 2010. Ya, jadi PP 16 itu salah satu aturan turunannya adalah Permendagri Nomor 16 Permendagri Nomor 26 Tahun 2020. Jadi saya kira menurut saya salah satu substansi SKB yang nanti mungkin keluar mungkin saja bisa berasal dari peraturan seperti ini ya. Oke, kita langsung bahas ke bab 1 Jones. Satpol PP ya, yang selanjutnya disebut Pemda dulu ya, definisinya apa? Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD ya, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dengan sistem dan prinsip NKRI dan seterusnya. Jadi ini sama dengan konsep pemerintahan daerah yang telah kita bahas di video sebelumnya ya, di Undang-Undang nomor berapa itu saya lupa. Silakan kalian tonton lagi video sebelumnya ya. Jadi ini saya kira referensinya masih ngacu ke undang-undang tersebut. Sepertinya ada di sini ya. Nah, ini ya, Undang-Undang nomor 23 tahun 2014. Undang-undang ini sudah kita bedah ya beberapa waktu lalu. Silakan bagi kalian yang belum sempat nonton, ditonton videonya. Selanjutnya apa itu Satpol PP? Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta menyelenggarakan Linmas ya. Jadi masih mengacu ke PP 16 ini ya, tugas dan fungsinya Satpol PP atau definisinya ya. Saya kira kita langsung saja ke penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ya. Adalah, nah ini perlu dipahami John, upaya dan kegiatan yang diselenggarakan Satpol PP yang memungkinkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tentram, tertib, dan teratur sesuai dengan kewenangannya untuk penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Ya, jadi itu ya. Jadi harus tentram, harus tertib, harus teratur supaya apa? Supaya pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat ya
dapat melakukan kegiatannya dalam situasi ya, dapat melakukan kegiatannya gitu ya. Nah, ini pengertian dari penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Sementara kalau perlindungan masyarakat, yang selanjutnya disebut Linmas, adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat. Nah, ini penting ya. Jadi keywordnya adalah melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana ya, serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketentraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara. Jadi ternyata Linmas ini cukup banyak ya, cukup panjang definisinya. Ya, jadi memang perlu dibaca lagi ya dengan seksama kira-kira apa saja sih yang menjadi poin-poin dari definisi perlindungan masyarakat ini. Nah, selanjutnya ada Linmas, ada Satlinmas, Satuan Perlindungan Masyarakat ya. Adalah organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di kelurahan dan atau desa yang dibentuk oleh lurah dan atau kepala desa ya. Jadi Satlinmas ini dibentuk oleh lurah atau kades ya untuk melaksanakan Linmas dan adanya di setiap kelurahan. Ya. Unsurnya adalah masyarakat. Nah, anggotanya adalah WNI ya yang memenuhi persyaratan apa aja mungkin nanti dibahas di pasal-pasal berikutnya. Nah, kemudian apalagi peningkatan kapasitas anggota Satlinmas yang selanjutnya disebut peningkatan kapasitas adalah peningkatan kemampuan dan ketentraman anggota Satlinmas untuk melaksanakan tugas dan fungsinya melalui pengetahuan, keterampilan, pembentukan, sikap dan perilaku serta kemampuan anggota Satlinmas ya. Ini adalah definisi dari peningkatan kapasitas anggota Satlinmas. Kepala Satlinmas yang selanjutnya disebut Kepala Satlinmas adalah kepala desa atau lurah yang memimpin penyelenggaraan Linmas di desa kelurahan. Jadi kepala Satlinmasnya sendiri adalah kepala desa ya. Ya, kepala desa. Nah, unsur anggotanya tadi dari masyarakat ya. Nanti Satlinmas ini nanti ada satgasnya ya. Satgas Linmas ya, satuan tugas yang dibentuk dengan beranggotakan aparatur Linmas dan Satlinmas yang dipilih secara selektif dan ditetapkan oleh keputusan gubernur dan bupati wali kota yang berada di Satpol PP provinsi, kabupaten, kota serta kecamatan dengan tugas membantu penyelenggaraan Linmas di daerah. Ya. Jadi kira-kira definisinya seperti itu ya, Jones. Sekarang kita masuk pasal 2. Ruang lingkupnya ya. Trantibum Linmas. Pasal 3. Kita diskusikan dulu bab 2 tentang Trantibum ya. Nah, jadi pasal 3 ini Jones tugas Satpol PP salah satunya adalah menyelenggarakan Trantibum ya. Trantibum di provinsi atau kabupaten kota. Nah, Trantibum ini meliputi, nah ini penting ya. Kegiatan Trantibum, siapa tahu nanti suruh sebutkan kegiatan di bawah ini adalah kegiatan Trantibum kecuali, nah kecualinya berarti misalnya masuk ke kegiatan Linmas misalnya atau penegakan perda misalnya. Nah, yang Trantibum ya adalah deteksi, cegah dini, pembinaan penyuluhan, patroli ya. Ya, patroli masuk Trantibum nih sudah kita pernah muncul di soal yang kita bahas kemarin ya. Kecuali penegakan hukum ya, kegiatan penegakan hukum kecuali patroli ya. Patroli yang nyatanya masuk ke Trantibum. Ya, pengamanan, pengawalan, patwal ini juga masuk Trantibum. Penertiban dan penanganan unjuk rasa dan keserusuhan massa. Ya. Penyelenggaraan Trantibum ini dapat dilakukan melalui koordinasi dan kerjasama antar Satpol PP di bawah koordinasi Kepala Satpol PP Provinsi dan antar Satpol PP Provinsi di bawah koordinasi Menteri Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan. Jadi bisa lintas wilayah ya, bisa lintas kabupaten, sehingga kalau lintas kabupaten maka perlu ada koordinasi yang baik antar Satpol PP ya, di bawah koordinasi dari Menteri ya, atau di bawah koordinasi dari Satpol PP Provinsi ya, kalau dia antar lintas kabupaten. Kalau antar provinsi berarti di bawah koordinasi Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan. Kemudian penyelenggaraannya dapat dibentuk
unit pelaksana teknis atau UPT ya, UPT Satpol PP Kabupaten Kota. Biasanya kalau itu kabupaten yang wilayahnya cukup luas ya dan banyak penduduknya ya. Jadi memang perlu ada namanya UPT Satpol PP. Nah, UPT ini dipimpin oleh seorang kepala satuan yang secara ex officio dijabat oleh kepala seksi ya. Jadi eselon 4. Ya, jadi eselon 4 ini menjabat kepala UPT Satpol PP ya. Di kecamatan ya, kepala seksi ketentraman dan ketertiban umum, kepala seksi Trantibum di kecamatan. Penyelenggaraan Trantibum ya dilaksanakan oleh kepala desa atau lurah di bawah koordinasi camat. Ini kalau di desa kelurahan ya. Jadi Trantibum di desa atau kelurahan dilaksanakan oleh kepala desa atau lurah di bawah koordinasi camat. Ya, ini penting ya, perlu dipahami, siapa tahu nanti keluar. Lanjut pasal 4 Jons. Kegiatan Trantibum ini ya melalui tahapan ya seperti biasa kegiatan lainnya selalu ada tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan. Nah, setiap anggota Pol PP dan Satlinmas dalam melaksanakan kegiatan Trantibum ya dilengkapi dengan surat perintah, peralatan dan perlengkapan. Jadi memang penyelenggaraan Trantibum ini bukan hanya oleh anggota Pol PP ya, bukan hanya oleh kalian nanti, tetapi juga oleh Satlinmas yang telah dibentuk tadi ya. Oke. Dalam melaksanakan kegiatan Trantibum ya, Satpol PP dapat meminta bantuan personil kepolisian dan TNI atau lembaga teknis yang terkait. Ini seperti biasa ya, sudah kita bahas di SOP Satpol PP terkait Trantibum. Ya, kemudian apalagi? Ya, ini kalau minta bantuan personil dalam hal jika ada dampak sosial yang luas dan resiko tinggi ya. Nah, tata cara penyelenggaraannya ya meliputi tahapan, kelengkapan dan bantuan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan ini. Jadi di sini kayaknya ada lampirannya ya. Nah, ada lampirannya. Jadi bisa sambil dibaca ya. Nah, kemudian bab 3 penyelenggaraan perlindungan masyarakat ya, Linmas ya. Tadi Trantibum, sekarang kita bahas Linmas. Kepala daerah dan kepala desa wajib menyelenggarakan Linmas ya. Penyelenggaraan Linmas di Pemda dilakukan oleh Satpol PP. Nah, ini dilakukan oleh Satpol PP ya. Dan kalau di Pemdes, pemerintah desa dilaksanakan oleh kepala desa ya. Jadi nanti kalian kalau sudah diterima sebagai Pol PP maka akan menyelenggarakan Linmas di ya kabupaten, kota atau provinsi ya. Nah, dalam penyelenggaraan Linmas sebagaimana dimaksud, gubernur membentuk Satgas Linmas ya di provinsi, wali kota ya. Satgas Linmas atau Satgas Linmas provinsi, bupati, wali kota membentuk Satlinmas kabupaten, kota, kecamatan ya. Kalau gubernur bikin Satgas Linmas provinsi, kalau bupati membentuk Satgas Linmas kabupaten, kota dan kecamatan. Nah, Satgas Linmas ini di provinsi ditetapkan dengan keputusan gubernur ya. Untuk kabupaten, kota dan kecamatan ditetapkan dengan keputusan bupati atau wali kota. Nah, keputusan tersebut memuat antara lain tugas-tugas Satgas Linmas, yaitu pengorganisasian dan pemberdayaan Satlinmas ya. Jadi ada Satgas Linmas, ada Satlinmas ya. Bedanya apa sih tadi Satgas Linmas sama Satlinmas? Coba kita baca lagi. Ya, karena saya juga kurang begitu paham ya. Satlinmas itu tadi adalah organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat ya. Organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di kelurahan atau desa yang dibentuk oleh lurah dan atau kepala desa untuk melaksanakan Linmas ya. Jadi adanya di kelurahan atau desa, tugasnya untuk melaksanakan Linmas. Kalau Satgas Linmas ya, kalau Satgas Linmas adalah satuan tugas yang dibentuk ya dengan beranggotakan aparatur Linmas ya dan Satlinmas yang dipilih secara selektif. Aparatur Linmas ini berarti ASN ya, ASN dan Satlinmas yang dipilih secara selektif ya. Nah, ini kemudian ditetapkan oleh gubernur ya. Jadi ada Satlinmas yang beranggotakan masyarakat, ada ada Satgas Linmas yang beranggotakan Satlinmas itu sendiri dan aparatur
Linmas, oke? Nah, ya, Satgas Linmas ya. Oh, ini dibahas di sini ya. Terdiri atas Kepala Satgas Linmas dan anggota Satgas Linmas. Kepala Satgas Linmas ini ya, dijabat oleh pejabat yang membinangi Linmas, dan untuk kecamatan dijabat oleh Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban ya, tadi sudah sepertinya. Anggotanya terdiri atas aparatur Linmas di Pemda untuk pemerintah daerah dan aparatur Linmas di kecamatan untuk kecamatan, serta Stat Linmas nih yang masyarakatnya. Serta Stat Linmas yang dipilih secara selektif. Nah, anggota Satgas Linmas paling sedikit 10 orang. Tugas Satgas Linmas membantu pelaksanaan pembinaan Satlinmas. Nah, ini istilahnya Satgas Linmas ini ya apa ya istilahnya, yang menyelenggarakan Linmas kan di kelurahan desa kan Satlinmas. Nah, Satgas Linmas ini ibaratnya pembinanya lah ya istilahnya ya. Pembinanya atau mentornya atau coachnya lah ya. Membantu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum masyarakat, membantu dalam penanggulangan pencegahan bencana serta kebakaran, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satgas Linmas. Satgas Linmas dalam pelaksanaan tugas apabila diperlukan dapat mengerahkan Satlinmas ya. Oke, jadi sudah paham ya bedanya Satgas Linmas dan Satlinmas ya. Mudah-mudahan nanti keluar. Pembentukan struktur organisasi dan pemberdayaan satuan dan pemberdayaan Satlinmas. Nah, ini kita bicara Satlinmas sekarang ya. Jadi tadi kepala desa membentuk Satlinmas ya, anggotanya kan masyarakat. Satlinmas itu ya ditetapkan oleh keputusan kepala desa ya. Kalau di desa, kalau di lurah berarti kalau di kelurahan ditetapkannya bukan oleh lurah rupanya ya, tapi oleh keputusan bupati atau wali kota. Ya, kalau desa oleh kepala desa, kalau di kelurahan justru oleh bupati dan wali kota ya. Nah, pembentukannya berlaku mutatis dan mutandis terhadap pembentukan Satlinmas desa adat. Jadi sama ya, maksudnya mutatis mutandis itu sama ya konsepnya di desa adat. Nah, unsurnya, struktur organisasinya, Satlinmas ini Kepala Satlinmas, Kepala Pelaksana, Komandan Regu, dan anggota. Nah, Kepala Satlinmasnya dijabat oleh Kepala Desa ya, Lurah. Kepala Pelaksanaannya dijabat oleh Kepala Seksi yang membidangi ketentraman, ketertiban umum, dan Linmas atau sebutan lainnya. Kepala Seksi ya, eselon 4. Komandan Regunya ditunjuk oleh Kepala Pelaksana setelah mendapat persetujuan Kepala Satlinmas. Wah, lumayan riwah juga ya. Anggotanya paling sedikit 5 orang dan paling banyak sesuai dengan kemampuan dan kondisi wilayah untuk masing-masing regu ya. Silakan kalian baca ya selebihnya. Apa saja regu-regunya ya. Tadi ada regu apa aja nih? Regunya itu membentuk regu ya. Kepala Satlinmas dapat membentuk regu. Ada regu kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini. Ada regu pengamanan, ada regu pertolongan pertama, regu penyelamatan, dan regu dapur umum ya. Ya, jadi silakan kalian baca-baca sendiri di rumah secara lebih mendetail. Sekarang coba kita masuk ke tugas-tugasnya dari sini ya. Ya. Satlinmas Desa Kelurahan bertugas membantu penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan Linmas ya. Membantu penanganan ketentraman ya, membantu ketentraman dan ketertiban masyarakat, ketertiban umum masyarakat ya. Silakan kalian baca. Hak nih. Satlinmas berhak mendapatkan kesempatan mengikuti peningkatan kapasitas Linmas, mendapatkan kartu tanda anggota Linmas, mendapatkan sarana dan prasarana, mendapatkan piagam penghargaan bagi yang telah mengabdi selama 10, 20 serta 30 tahun dari gubernur atau bupati wali kota. Kalau yang 10 tahun 20 tahun dari gubernur, kalau 30 tahun dari kalau 10 dan 20 tahun dari bupati wali kota, kalau 30 tahun dari gubernur ya. Mendapatkan biaya operasional dalam menunjang pelaksanaan. Biaya operasional ya, jadi bukan tidak ada penghasilan di sini ya. Jadi tidak dapat insentif, tidak dapat honor, tidak dapat gaji ya. Tapi biaya operasional ya. Nah, jadi ya.
Jadi Satlinmas ini termasuk kategori kerja sosial ya. Jadi tidak digaji teman-teman ya. Oke, silakan kalian baca ya. Kewajibannya ya melaksanakan tugas dan tanggung jawab dan menjunjung tinggi norma hukum, norma agama dan seterusnya. Melaksanakan janji Satlinmas, melaporkan kepada Kepala Satlinmas apabila ditemukan atau patut diduga adanya gangguan keamanan, ketentraman, ketertiban masyarakat serta linmas ya. Oke, silakan kalian baca lagi. Coba kita masuk ke lampirannya ya. Nah, jadi deteksi dini dan cegah dini. Nah, bedanya apa nih? Deteksi dini dan cegah dini. Kalau deteksi dini, segala usaha, pekerjaan, dan kegiatan yang dilakukan oleh personil Pol PP ya. Ini kurang R nih. Personil Pol PP kalian nanti, amin, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka mendapatkan informasi melalui pengawasan, pengamatan, pencarian, dan pengumpulan bahan keterangan tentang suatu persoalan, gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, sehingga apabila persoalan tersebut muncul di permukaan sudah diketahui terlebih dahulu. Saya kira definisinya jelas ya. Ibaratnya kita melakukan apa ya istilahnya, pendeteksian lah ya, pengintaian, jadi intel gitu kan, mengamati, mengawasi sambil jualan bakso gitu kan, bakso atau jualan sate ya. Ya HT-nya jangan sampai kelihatan ya, nanti di foto orang. Kita kan banyak netizen yang jadi ini ya, yang suka bawa kamera tiba-tiba nanti dikira intel lagi. Bercanda ya. Oke, cegah dini apa nih? Segala upaya pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan oleh personel Pol PP baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka mencegah permasalahan tersebut muncul di permukaan dan mencegah jangan sampai mempengaruhi sistem yang sudah ada. Nah, ini ibaratnya kita lebih ke preventif ya, atau prevention, pencegahan. Kalau ini kita mendeteksi ya bahwa mungkin ada persoalan gangguan ketertiban umum. Nah, kalau di sini kita jangan sampai mencegah ada permasalahan tersebut muncul ya. Ya harusnya cegah dulu baru deteksi dulu, cegah dini dulu baru deteksi kali ya. Ya oke lah, nggak masalah. Tahapan-tahapannya ya, ada perencanaan, ada pelaksanaan, ada pelaporan ya. Silakan kalian baca. Perencanaan itu penetapan sasaran, waktu, objek, penetapan tempat, survei dan seterusnya. Pelaksanaan, personil Pol PP ditunjuk melaksanakan deteksi dini melalui pengawasan, pengamatan, pencarian dan pengumpulan bahan keterangan dan seterusnya. Terakhir, pembuatan laporan ya, kita membuat laporan tertulis sesuai format yang tersedia dan membuat laporan langsung terhadap kejadian yang memerlukan tindakan segera. Kalau cegah dini ya, tahapannya juga sama, ada perencanaan, ada pelaksanaan, ada pelaporan. Silahkan kalian baca ya. Perencanaan itu apa, pelaksanaan itu apa saja, pelaporan itu apa saja. Siapa tahu nanti keluar ya. Biasanya yang gini-gini, yang begini-gini biasanya dimunculkan dalam SKB ya, dalam soal-soal gitu ya. Apa aja nih yang masuk perencanaan cegah dini kecuali? Nah, kecualinya itu apa? Berarti entah dari pelaksanaan atau entah dari pelaporan atau bahkan dari yang deteksi dini misalnya ya. Nah, ini perlu dipahami. Setelah ini kita akan coba bahas-bahas soal lagi ya setelah ini ya. Oke. Kelengkapannya apa saja ya? Bantuan personil TNI Polri jika diperlukan. Nah, pembinaan, kita masuk kemudian pembinaan dan penyuluhan ya. Pembinaan adalah proses cara usaha tindakan kegiatan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kepatuhan warga. Jadi kita membina warga masyarakat untuk lebih patuh ya. Patuh terhadap apa? Ya patuh terhadap ketentuan yang berlaku ya. Misalnya terhadap perda, perkada, atau terhadap norma-norma hukum yang berlaku di masyarakat dan seterusnya. Ya, terhadap siapa? Warga masyarakat, aparatur atau badan hukum, terhadap perda atau perkada demi terwujudnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Penyuluhan. Nah, kalau penyuluhan ini lebih ke sifatnya memberikan informasi ya kepada warga masyarakat, aparatur dan badan hukum dari semula yang tidak tahu menjadi tahu. Nah, jadi kalau kalian ada di antara kalian yang menjadi pengurus RT dan RW, biasanya sering ada undangan untuk mengikuti penyuluhan. Nah, saya kebetulan juga pengurus RT RW di tempat saya tinggal ya. Nah, itu sering sekali ada undangan dari kelurahan ya, terkait penyuluhan dan lain-lain ya, terkait Trantibom Linmas ini ya ada. Nah, walaupun sebenarnya saya nggak pernah ikut rapat karena rapatnya selalu di jam kerja ya, jam kerja mereka. Jadi kita juga punya jam kerja, jadi susah, tidak bisa ikut rapat ya, tidak bisa ikut penyuluhan.
Oke, tahapannya juga sama. Kalau pembinaan selalu ada perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Ya, begitu pula yang penyuluhan ada perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Ya. Terus patroli apa saja? Ya, kegiatan sebagai usaha mencegah terjadinya gangguan trantibum. Ya, dengan cara mendatangi, menjelajahi, mengamati. Ya kira-kira seperti itulah ya. Kalian sudah paham lah ya patroli itu apa? Ya, bawa motor, bawa mobil gitu ya. Mendatangi, menjelajahi, mengamati, mengawasi, memperhatikan dan melakukan tindakan preventif atau situasi dan atau kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan gangguan. Jadi sifatnya tindakan preventif atau situasi dan kondisi yang diperkirakan atau patut diduga akan menimbulkan gangguan nyata ya. GN itu apa? Kemarin sudah kita bahas ya. Silakan ada di peraturan Kapolri ya. Silakan materi-materinya juga download semua di link yang sudah saya deskripsikan. Di link yang sudah saya posting di deskripsi YouTube ini ya. Tahapannya juga sama, perencanaan, pelaksanaan, pelaporan ya. Silakan. Di pelaksanaan juga ada jenisnya, patroli pengawasan, dan patroli khusus ya. Apa bedanya silakan kalian baca. Kemudian ada pengamanan ya. Pengamanan ini segala usaha atau kegiatan operasi yang dilakukan oleh Satpol PP dalam rangka melindungi, menjaga, dan memelihara personil, material, aset, dan dokumen agar aman dan kondusif ya. Jadi tadi patroli, sekarang pengamanan ya. Pengamanan ini tahapannya juga sama, ada perencanaan, ada pelaksanaan, ada apa tadi? Pelaporan ya. Pelaporan ya. Kelengkapannya juga jelas, ada sarpras, ada materi yang akan disampaikan ya, bantuan personil TNI Polri jika diperlukan. Kemudian terakhir pengawalan ya, adalah pengawalan terhadap para pejabat orang penting atau VIP, very important person, asik, adalah merupakan sebagian tugas melekat Satpol PP sebagai aparat Pemda dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Tahapannya juga sama, ada perencanaan, ada pelaksanaan, ada laporan. Silakan kalian baca dan pahami sendiri ya. Penertiban terakhir ya, suatu cara atau proses dan tindakan untuk menertibkan dalam rangka penegakan perda dan atau perkada ya. Ini penertiban ini perencanaan ya. Biasa ada perencanaan, ada pelaksanaan, ada pelaporan. Ini sepertinya sudah kita bahas di SOP ya, tapi mungkin ini sepertinya apa ya, apakah menggantikan SOP atau tidak ya, karena isinya sama ya. Penetapan sasaran objek, penetapan tempat bentuk survei lapangan ya. Tertibnya apa aja? Tertib tata ruang, tertib jalan, tertib angkutan jalan, tertib jalur hijau ya, tertib sungai dan seterusnya ya. Saya kira sama ya. Saya kira ya perlu kalian baca juga ya. Tertib tata ruang itu apa ya, pelaksanaannya, tertib jalan itu apa ya, silakan kalian baca ya. Jadi mungkin nanti banyak SKB-SKB yang tidak hanya mengacu ke SOP Satpol PP yang Permendagri nomor 54 tahun 2011 itu, tetapi juga mungkin banyak dari sini juga munculnya. Ya, Permendagri 26 tahun 2020. Karena memang dia aturan teknis terbaru dari PP yang terbaru ya, yaitu PP nomor 16 tahun 2018 yang menggantikan PP yang lama, yaitu PP nomor 6 tahun 2010. Ya. Kemudian penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa. Ya. Unjuk rasa adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang lebih atau mengulang pikiran dan seterusnya. Ya, demonstrasi lah istilahnya sebaginya secara demonstratif di muka umum dan berkaitan dengan perda, perkada, kebijakan pemerintah dan kebijakan lainnya yang terkait dengan pemerintah. Kalau kerusuhan massa ini udah kacau ya. Kalau unjuk rasa ini belum kacau, masih damai lah ya, masih tertib. Tapi kalau kerusuhan massa sudah kacau ya, sudah rusuh dan kekacauan yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok massa berupa tindakan anarki yang membahayakan keselamatan jiwa, harta, benda, serta tindakan kekerasan. Pengrusakan fasilitas umum, aset daerah, dan rumah ibadah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya. Jadi perlu juga nih kalian baca ya, unjuk rasa dan kerusuhan massa. Kemudian tahapannya perencanaan, pelaksanaan seperti biasa Jones, dan pelaporan. Ya. Ya, ini struktur organisasinya ya, terkait Satgas Linmas Provinsi ya.
Silakan kalian baca ya. Nah ini, oh ya, ada Satgas Linmas Provinsi, Satgas Linmas Kabupaten Kota, Satgas Linmas Kecamatan, dan Satlinmas di desa atau di kelurahan ya. Sumpah janji, nah ini janjinya apa ya? Kami, anggota Satuan Linmas adalah warga negara kesatuan Republik Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berajaskan Pancasila dan seterusnya. Ini piagam penghargaannya ya. Lumayan, sepatu nanti bisa digade. Ya. Oke, saya kira itu Jones yang bisa kita diskusikan ya materi kita pada kesempatan kali ini. Selebihnya silakan kalian baca, nanti kalau ada pertanyaan atau hal-hal yang perlu didiskusikan lebih lanjut silakan posting di kolom komentar. Selanjutnya nanti kita akan diskusikan juga, kita akan bahas juga soal-soal lagi terkait Satpol PP ya, untuk bisa memberikan tambahan insight buat kalian. Saya kira itu yang bisa kita bahas, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua. Dan terakhir, selalu ingat dosis dari saya 3 kali sehari, dosis latihan untuk kalian. Sampai jumpa.